Dan ibu kota daripada negara Republik Indonesia Serikat adalah Jakarta. Republik Indonesia adalah satu daripada 16 negara Republik Indonesia Serikat itu. Nah, bagaimana kemudian tadi rekan-rekan teriakan NKRI harga mati? Bagaimana ceritanya? Kan sudah berubah jadi dari RIS. Dan sebelum respon di Indonesia juga ada pergolakan. Ada yang ingin menjadi PKI seperti Muso tahun 48 dengan pemberontakan PKI Musonya. Dan kemudian tahun 49 juga muncullah DITII. Jadi ada DITII, ada PKI, ada PKI menghendaki negara menjadi komunis, tapi ada Belanda yang merubah Indonesia menjadi RIS. Terus kalau kita sekarang teriakannya ada NKRI harga mati. Dari mana itu? Ceritanya bagaimana? Saya mengatakan bahwa para pimpinan bangsa, warga bangsa, termasuk anak-anak muda, para tokoh bangsa, penting betul untuk mengetahui sejarah semacam ini. Supaya dengan demikian kita semakin secara moral, secara etika, kita mempunyai pegangan yang kokoh dan kuat untuk melanjutkan perjuangan ke depan. Karena perjuangan ke depan ternyata berlaku melalui begitu banyak peristiwa-peristiwa sejarah, begitu banyak suka dan duka, begitu banyak ujian, begitu banyak tantangan, tapi kemudian berhasillah para bapak bangsa ini menyelamatkan Indonesia. Nah, etika ini mengakui perjuangan mereka, memahami perjuangan mereka, menghormati perjuangan mereka. Ini penting betul untuk jadi pegangan daripada generasi muda dan para tokoh di masa sekarang dan ke depan. So, kalau kita tidak punya etika, dan etika itu membuat kita mau belajar, mau mendengar, mau menghormati, mau melanjutkan yang baik, ya Indonesia akan menjadi mudah dipecah belah, mudah dibuat menjadi dijajah, mudah dibuat menjadi hanya sekedar sebagai konsumen saja, dijadikan hanya sebagai pasar untuk vaksin, pasar untuk termasuk saya tadi menyatakan dukungan saya pada pernyataan Pak Fadlizon, tokoh dari Sumatera Barat juga yang mengingatkan agar Indonesia tidak boleh menjadi hanya sekedar pasar bagi vaksin dan warganya dijadikan sebagai kelinci percobaan. Saya juga sebelumnya menegaskan tidak boleh itu terjadi dan harusnya Indonesia belajar dari Brazil. Dan ternyata bukan hanya Brazil saja, Peru juga, di mana mereka membatalkan rencana pembelian vaksin dari China, dari Sinovac China, karena diyakini vaksin itu belum memenuhi persyaratan yang diperlukan, yang dibatalkan. Saya berharap Indonesia mengikuti Brazil dan Peru, ya. Karena memang kita sangat mendukung ketika Indonesia mengatakan, Presiden mengatakan kita akan membuat vaksin merah putih. Itu kita dukung, karena itu adalah salah satu simbol dari moralitas kita, akhlak kita melanjutkan perjuangan bapak bangsa yang tidak ingin dijajah oleh kepentingan asing dan asing. Tapi sayangnya, kata Pak Fadlizon, alih-alih yang muncul adalah vaksin merah putih, karena kata pemerintah baru akan ada pada tahun 2021, yang akan datang segera adalah vaksin palu arit katanya. Ini tentu satu hal yang amat sangat disalahkan bila itu adalah demikian. Saya ingin kembali kepada yang tadi bahwa etika kita penting untuk dihadirkan dalam rangka mencintai Indonesia, melanjutkan perjuangan Indonesia, untuk mengetahui bagaimana perjuangan liku-liku dan kemudian sekaligus pasang surutnya dan sekaligus keistiqomahan yang diuji dan keberanian yang ditampilkan dan kemampuan untuk kemudian membersamai dan bersilaturahim dan menyimpulkan dan berani maju ke depan tampil menjadi solusi. Teriakan NKRI harga mati baru ada ketika perjuangan ini berhasil. Maksud saya perjuangan daripada Muhammad Nasir berhasil. Karena beliau dengan pidato mosi integralnya pada tanggal 3 April tahun 50, itulah yang mengkoreksi perjalanan yang tadi tidak sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka. Pemberontakan PKI tidak sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka. DITI juga tidak sesuai. RIS juga tidak sesuai. Nah, itu semuanya dikoreksi dan kemudian dikembalikanlah Indonesia kepada cita-cita perjuangan yang menjadi NKRI, melalui seorang tokoh dari Minang, seorang tokoh dari Sumatera Barat, sekarang namanya Sumatera Barat, dulu namanya Sumatera Tengah, seorang tokoh pimpinan Partai Islam, seorang tokoh pimpinan Ormas Islam, seorang tokoh pimpinan di fraksi di DPR RIS, beliau adalah Muhammad Nasir. Jadi keberanian beliau tampil, kemudian beliau pidato dan menuntut agar Indonesia kembali kepada menjadi NKRI dan diterimalah usulan itu atau pidato itu oleh tokoh dari Sumatera Barat yang lain, yaitu Muhammad Hatta. Waktu itu beliau menjadi Perdana Menteri RIS, ya, dan kemudian disampaikan Bung Karno juga setuju, dan pada tanggal 17 Agustus tahun 50 diproklamasikanlah NKRI. Indonesia menjadi NKRI. Jadi sekalipun memang sejak tanggal 18 Agustus tahun 45 Indonesia
disepakati berbentuk NKRI, tetapi menjadi negara bernama NKRI, dan Perdana Menteri yang pertama di era NKRI adalah tokoh dari Minang, Muhammad Natsir juga. Rekan-rekan sekalian, mengetahui ini, memahami ini adalah bagian daripada mengedepankan etika dan akhlak, karena banyak sekali yang mencoba untuk mengaburkan cerita ini, dan jarang sekali ditulis di dalam buku-buku sejarah dan atau dalam publikasi-publikasi resmi tentang adanya peristiwa 3 April tahun 50 Mesir Integral, dan kemudian adanya proklamasi Indonesia menjadi NKRI, jarang sekali disebut. Sehingga ya anak-anak kita sekarang ya tahunya NKRI harga mati, tapi kadang-kadang dibawa juga dengan sebuah pemahaman seolah-olah umat Islam lah yang membahayakan NKRI, seolah umat Islam lah yang anti NKRI. Padahal justru umat Islam lah yang menyelamatkan NKRI. Partai Islam lah yang menyelamatkan Indonesia menjadi NKRI. Sehingga karenanya saya sering mengatakan, kalau ada yang mengatakan dan menuduh umat Islam membahayakan NKRI, kalau umat Islam lah yang menyelamatkan NKRI, maka yang mengatakan umat Islam membahayakan NKRI itu adalah kelompok yang NKRI-nya masih mu'alaf atau mu'alaf NKRI. Karena dia tidak paham benar tentang hakikat menjadi NKRI. Nah, rekan-rekan sekalian, NKRI adalah salah satu dari 3 pilar yang disosialisasikan oleh MPR. Ada NKRI, ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45, ada Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu bagian-bagian dari yang penting untuk dikenali, karena di dalamnya sebagaimana perjuangan menghadirkan NKRI tadi itu, ada etika, ada akhlak, ada moralitas yang begitu luar biasa, yang dipertontonkan, yang dicontohkan, yang dipraktekkan, yang diejawantahkan gitu ya oleh para tokoh-tokoh bangsa. Mereka bisa hadir dari latar belakang yang beragam-ragam, latar belakang sukunya beragam, ada yang dari Minang, ada yang dari Batak, ada dari Aceh, ada yang dari Jawa, ada dari Sunda, ada yang dari Betawi, ada yang dari Bugis, Makassar, ada yang dari Indonesia Timur, ada yang dari Bali, beragam-ragam sekali. Agamanya juga beragam-ragam. Latar belakang pendidikannya juga beragam-ragam. Ada yang latar belakang pendidikannya ahli hukum jadi Mister, ada ahli ekonomi menjadi Dr. Andes Muhammad Hatta, Mister Muhammad Yamin, ada yang otodidak seperti Haji Agus Salim, ada latar belakang pendidikannya adalah agama seperti Kiai Haji Khan Mutakhir maupun Kiai Haji Wahid Hashim, gitu ya. Ada yang Muslim semuanya, atau ada yang insinyur ya seperti Bung Karno ya. Ada yang non-Muslim seperti Mr. Maramis, ada yang laki-laki, ada yang perempuan seperti Roros Kapina, maupun juga Mr. Maria Ulfa Subadjo. Semuanya beragam-ragam mereka, latar belakang beragam-ragam mereka, tetapi mereka tidak pernah mempunyai keengganan atau tidak pernah kemudian menjadi egoistik gitu ya, kemudian mentang-mentang dan kemudian tidak mau bergabung, tidak mau bermusyawarah, tidak mau kompromi, dan kemudian memaksakan kehendak, dan kemudian tidak. Mereka memberikan kepada kita contoh dan teladan akhlak yang mulia, etika yang sangat luar biasa. Bahwa keunggulan yang mereka miliki, keunggulan latar belakang studi, latar belakang gelar, latar belakang sosial, latar belakang suku, latar belakang organisasi, tidak mereka jadikan sebagai faktor konflik, tapi menjadi faktor yang saling menguatkan. Inilah yang amat sangat dipentingkan untuk generasi pimpinan pada masa sekarang yang akan datang. Semakin kita semakin beragam, semakin banyak yang pintar-pintar, semakin banyak yang hebat-hebat. Sekalipun kita memang harus lebih hormat pada para tokoh bangsa yang pada zaman itu saja sudah begitu luar biasa hebatnya. Nggak ada Google, nggak ada komputer, nggak ada listrik, atau misalnya sedikit gitu, tapi mereka begitu luar biasa. Nah, sekarang ketika kemudian semuanya serba lebih mudah, harusnya memang lebih etikanya lebih kuat, semangat bermusyawarahnya lebih kuat, semangat berbaginya lebih kuat, semangat saling menguatkannya lebih kuat. Sehingga dengan cara itu maka kita akan bisa menjaga Indonesia kita ini kokoh dan kuat, bisa kita wariskan untuk generasi-generasi yang akan datang, sampai pada generasi yang nanti akan memperingati Indonesia Emas tahun 2045. Dan itu sesuatu yang mutlak wajib kita laksanakan. Mengapa demikian? Karena kalau kemudian kita kehilangan pegangan ini, dan kemudian moralitas kita tidak hadir, dan kemudian kita menghadirkan egosentris dalam konteks generasi misalnya. Orang mengatakan bahwa rekan-rekan sekarang berada di yang disebut dengan generasi milenial. Sementara kami dan generasi sebelumnya disebut sebagai generasi kolonial gitu ya. Kalau kemudian terjadi pembelahan semacam ini saja, ya mungkin Indonesia ya tidak panjang. Akan terjadi
akan terjadi hal yang kemudian membuat Indonesia ini sangat-sangat dikhawatirkan bagaimana masa depannya. Tetapi yang menjadi masalah adalah bisa saja satu bangsa itu datang dan pergi, satu negara datang dan pergi. Tetapi dan itu misalnya dicontohkan oleh dua negara. Saya sering sampaikan, satu adalah negara Uni Soviet, negara adidaya yang begitu luar biasa kuat, gitu ya. Bahkan termasuk negara yang ekonominya kuat waktu itu, intelijennya juga sangat kuat, militernya sangat kuat. Mereka adalah negara daratan, ya. Tapi karena mereka membasiskan ideologi negaranya pada ideologi impor, yaitu komunisme, yang kemudian memaksakan bangsa-bangsa itu dijajah dan kemudian dijadikan satu. Ketika terjadi yang disebut dengan glasnost dan perestroika oleh Presiden Mikhail Gorbachev pada tahun 1991, maka negara itu tidak mampu untuk menjaga eksistensinya dan kebersamaannya, terjadi konflik horizontal, dan pecahlah negara itu. Sehingga kemudian negara itu hilang dari peta sejarah. Uni Soviet sudah almarhum. Berganti dengan negara-negara suku, ada Rusia, ada Armenia, ada Kyrgyzstan, ada Tajikistan, Uzbekistan, ada Georgia, dan lain sebagainya. Tetapi yang membuat mereka tidak menjadi tragedi besar adalah karena setiap suku itu umumnya masih berada di tempatnya masing-masing. Orang-orang Rusia masih ada di negara Rusia. Orang-orang Tajik berada di negara Tajikistan. Orang-orang suku Uzbek di Uzbekistan. Orang-orang dari suku Kirgiz ada di Kirgistan. Begitu seterusnya. Nah, Indonesia adalah negara, bukan negara daratan seperti Uni Soviet, tapi negara kepulauan. Potensi pecahnya lebih besar. Indonesia terdiri dari suku bangsa yang berpuluh kali lipat lebih banyak daripada Uni Soviet. Indonesia negara yang kalau dibanding Uni Soviet, Indonesia bukanlah negara yang kuat. Ekonominya, militernya, intelijennya tidaklah sekuat Uni Soviet. Kalau Uni Soviet yang kuat saja bisa pecah, Indonesia potensi itu sangat bisa terjadi. Tapi yang jadi masalah adalah tadi, kalaupun Uni Soviet pecah, mereka tidak menghadirkan tragedi. Tapi kalau Indonesia sampai pecah, ini akan menjadi tragedi yang sangat luar biasa. Karena saja Indonesia tidak pecah, sudahlah muncul masalah antara institusi putra daerah, bukan putra daerah, dan itu menghadirkan masalah dalam pengangkatan kepegawaian, dalam jabatan di Pemda dan lain sebagainya. Ini sekarang sudah mulai muncul jadi masalah. Nah, bagaimana kalau kemudian jadi pecah betulan? Orang Minang sudah berada di seluruh kawasan di Indonesia. Ya, itu boleh pergi kemana saja di Indonesia, sudah pasti ada orang Minang. Di banyak tempat bahkan sudah bergeser lah, seperti Sumatera Utara misalnya, mayoritasnya bukan orang Batak, tapi orang Jawa. Bahkan Jakarta pun mayoritasnya bukan orang Betawi, tapi orang Jawa, orang Sunda, orang Minang. Minang sangat banyak di Jakarta. Nah, kalau kemudian sampai terjadi pecah dan Indonesia kemudian terbelah ke dalam berapa negara, dan bagaimana nanti kondisi tidak terjadi konflik berdarah-darah antar warga? Itu amat sangat mengerikan. Karenanya kita harus pastikan Indonesia tidak boleh pecah, karena kalau saya pecah maka dampaknya bukan hanya di dalam Indonesia, keluar Indonesia juga akan bermasalah untuk Singapura, masalah juga untuk Malaysia, bermasalah juga untuk Australia, dan itu akan tidak mereka inginkan, pasti akan menjadi masalah sangat besar. Karenanya menjadi amat sangat penting kita memahami bagaimana menjaga kebersamaan kita, etika yang telah dicontohkan oleh bapak-bapak bangsa, di mana mereka misalnya orang Jawa tidak memaksakan bahasanya untuk bahasa nasional, tapi diterimalah bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia. Ketika Sumpah Pemuda yang diterima sebagai bahasa nasionalnya adalah bukan bahasa Jawa, yang mayoritas di Indonesia adalah bahasa Melayu. Saudara-saudara kita dari Minang luar biasa, mereka sejak di Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 28 maupun ketika di BPOPK, di Panitia 9, di PPKI, mereka begitu luar biasa memberikan pengaruh dan berkontribusi untuk menghadirkan Indonesia ini. Hadirnya Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan lain sebagainya. Jadi saya mengatakan bahwa etika kehidupan berbangsa kita menjadi amat sangat dipentingkan, belajar daripada apa yang telah dicontohkan oleh Bapak bangsa itu untuk menjaga Indonesia kita ini tetap menjadi NKRI, Pancasila itu bisa dilaksanakan, Undang-Undang Dasar itu bisa dihidupi dengan cara yang dinamis, dan NKRI-nya tetap bisa terjaga, dan Bhinneka Tunggal Ika-nya tetap bisa dijaga, karena tadi
kita ini sudah berbaur di mana-mana. Suku Minang sudah ada di semua tempat, suku Jawa sudah ada di semua tempat. Kadang sudah terjadi pergeseran antara mayoritas dan minoritas. Sehingga dengan demikian maka pendekatannya memang bukan sekedar mayoritas maupun minoritas, tapi bagaimana kita semuanya sebagai warga bangsa. Tadi suku yang kedua atau negara yang kedua yang saya sampaikan adalah negara Yugoslavia. Negara Yugoslavia sekarang juga sudah hilang, tidak ada dalam peta bumi. Negara Yugoslavia ini adalah negara yang didirikan atau bapak bangsanya adalah temannya Bung Karno, namanya Joseph Broz Tito. Tetapi ketika Joseph Broz Tito meninggal, karena mereka tidak punya ideologi yang menyatukan, tapi yang menyatukan mereka adalah bapak bangsa yang bernama Joseph Broz Tito itu, maka ketika Joseph Broz Tito wafat, maka negaranya pun juga wafat. Pecah, ada menjadi Bosnia, ada menjadi Serbia, ada menjadi Kosovo, ada menjadi Montenegro, ada menjadi begitu pecah. Indonesia, alhamdulillah karena kita mempunyai etika yang kokoh dan kuat, sehingga kita menghadirkan bapak bangsa dan ibu bangsa yang mudah bermusyawarah, memberikan kontribusi yang terbaik, keunggulan yang mereka miliki tidak membuat mereka kurang menjadi egoistik dan kemudian menghadirkan arogansi yang tidak membuat hadirnya persatuan, tapi justru kelebihan yang mereka miliki, latar belakang yang mereka miliki, membuat mereka bisa bersatu padu. Ketika Bung Karno wafat, Indonesia tidak pecah seperti Yugoslavia. Indonesia tetaplah adalah NKRI. Indonesia tetaplah Bhinneka Tunggal Ika, tetap dengan Pancasilanya, tetap juga dengan Undang-Undang Dasar 45-nya. Jadi, saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa menjadi amat sangat penting karenanya, rekan-rekan sekalian, memahami betapa Indonesia kita ini adalah sebuah kumpulan dari etika yang luar biasa yang diberikan contohnya oleh para bapak bangsa dan ibu bangsa itu. Mereka menjadikan diri mereka menjadi manusia-manusia yang terhormat, manusia yang terdidik, terpelajar, berorganisasi sangat bagus, wawasannya sangat luas, mencintai agama, mencintai Indonesia, mencintai sama warga bangsa Indonesia, dan kemudian karenanya mereka bisa berkumpul, bermusyawarah, menghadirkan komitmen Indonesia Merdeka dan mengatasi masalah-masalah yang terjadi, baik itu yang namanya pemberontakan PKI, baik itu yang namanya agresi militer Belanda, termasuk juga berubah menjadi race dan lain sebagainya. Mereka bersatu padu menghadirkan solusi. Inilah yang menurut saya menjadi amat sangat penting untuk kita garis bawahi ketika kita menyelenggarakan kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI. Salah satu yang penting untuk kita ingat adalah menghadirkan Pancasila, menghadirkan Undang-Undang Dasar, menghadirkan NKRI, menghadirkan Bhinneka Tunggal Ika, 4 pilar MPR RI itu, salah satu basisnya adalah bagaimana hadirnya etika kehidupan kita sebagai bangsa. Karena kalau kita tidak punya etika, kita tidak mau karenanya mendengar, mempelajari, mengambil ibrah, mengambil pembelajaran, meneladani yang terbaik, melanjutkan perjuangan. Kalau etika itu tidak ada, ya selesai, nggak ada gunanya. Kita semuanya berbusa-busa bicara tentang masalah 4 pilar MPR RI. Karenanya menjadi amat sangat dipentingkan ketika MPR RI pada periode 99-2004 membuat begitu banyak TAP MPR, termasuk TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Ini TAP MPR yang masih berlaku. Ini memang menjadi sangat dipentingkan karena, dan apalagi sekarang-sekarang ini, lembaga-lembaga negara mempunyai mahkamah ataupun badan yang secara khusus hadir untuk menyemangati dan menjaga etika. Di DPR ada MKD, demikian juga ada di DPD, di KPU ada DKPP, gitu ya. Dalam kehakiman ada Komisi Yudisial, di Mahkamah Konstitusi juga ada, demikian juga di KPK. Dan bahkan MPR RI sebenarnya sudah sepakat dengan Komisi Yudisial, dengan DKPP untuk menyelenggarakan Kongres Nasional tentang Mahkamah Etik, karena diharapkan di Indonesia ini juga penting juga, bukan sekedar mahkamah formal ya, apakah namanya itu yang diselenggarakan oleh kehakiman maupun oleh kepolisian maupun juga oleh yang lain termasuk oleh Mahkamah Konstitusi, KPK dan lain sebagainya, itu adalah mahkamah penegakan hukum yang sifatnya adalah formal. Itu dipentingkan karena yang formal itu juga dipentingkan. Ini yang formal saja ada dan dipentingkan, tapi masalah-masalah masih terus tidak terselesaikan, korupsi masih membanyak, bahkan banyak yang belum tertangkap, buron di luar negeri, ada yang buronnya membawa 37 triliun rupiah, Honggo misalnya, atau yang kemudian sampai hari masih buron dan tidak ketemu misalnya, dan belum lagi yang kemudian dengan hukum yang ada pun
Kemudian ternyata perusakan sumber daya alam dan lingkungan demikian luar biasa, sampai kemudian kemarin ada pasal di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang kemudian dinilai menjadi satu hal yang melemahkan komitmen untuk melestarikan lingkungan dan menjaga kelestarian daripada hutan maupun alam ya, dengan dihapuskannya ketentuan 30% tentang hutan dan kemudian dihapuskannya tentang syarat AMDAL yang harus melibatkan bukan hanya masyarakat sekitar tapi juga melibatkan publik yang lebih luas. Ini masih terus terjadi. Jadi kalau dengan lembaga-lembaga formal masih terjadi, maka dipentingkan sesungguhnya pendekatan yang lain, yaitu mahkamah etika, mahkamah etika yang mudah-mudahan karena kita adalah sesuai dengan Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan dinyatakan bahwa Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Mudah-mudahan ya dengan pendekatan etika yang kuat, maka akan menguatkan juga pendekatan hukum yang bersifat formal itu. Nah, karenanya MPR akan menyelenggarakan satu kegiatan yang bernama Kongres Nasional untuk menghadirkan mahkamah etika. Karenanya saya di MPR mengusulkan agar MPR sebagai lembaga yang akan menyelenggarakan itu dan kemudian sudah menelurkan ya TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, wajarnya MPR juga yang menjadi pionir yang terdepan untuk menghadirkan lembaga formal yang bersifat permanen untuk menjaga etika lembaga dan etika anggota-anggota di lembaga tersebut, yaitu yang disebut sebagai Mahkamah Kehormatan Majelis. DPR sudah punya, DPD sudah punya, yang lain juga sudah punya, MPR hendaknya juga sudah mempunyai. Alhamdulillah dalam rapat pimpinan beberapa gabungan usulan ini diterima dan insya Allah dalam waktu tidak lama lagi MPR juga akan segera mendeklarasikan adanya Mahkamah Kehormatan Majelis. Sekali lagi ini adalah sebuah kontribusi untuk menyemangati kita semuanya agar di dalam kita berbangsa, bernegara, tetap dalam bingkai yang sangat luar biasa adiluhung, sangat tinggi nilainya, yaitu bernama bingkai etika, bingkai moral, bingkai akhlak, bingkai yang kemudian membawa kepada pemahaman yang baik dan benar dan kejujuran untuk betul-betul menghadirkan Pancasila yang final, Pancasila 18 Agustus, bukan Pancasila yang bisa dipecah atau bisa diperas menjadi Trisila maupun Ekasila. Pancasila 18 Agustus yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang maksud daripada yang Maha Esa disepakati dengan Bung Hatta adalah maksudnya adalah tauhid, adalah akidah. Bukan kemudian Pancasila yang ternyata bisa peras atau Pancasila yang kemudian ternyata ketuhanannya menjadi ketuhanan yang berkebudayaan maupun menjadi ketuhanan yang berdasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab maupun juga ketuhanan yang bukan nomor satu. Jadi kejujuran untuk betul-betul berpancasila adalah memerlukan adanya etika di sana. Etika yang kuat akan buat kita betul jujur di dalam melaksanakan Pancasila secara baik dan benar dan secara adil juga. Jangan kita teriakannya atau etika inilah yang buat kita tidak hanya berteriak aku Pancasila, tapi betul-betul melaksanakan Pancasila dan itu bisa diwujudkan melalui realita yang nyata. Ya. Akhlaknya bagus, ya, dan karenanya tidak mengembangkan sikap hidup bermusuhan, tidak mengembangkan sikap kalau kemanusiaan adil dan beradabnya betul menghadirkan manusia yang adil dan beradab, hukumnya pun adil, hukumnya juga beradab, perilakunya tidak menghadirkan tebang pilih, gitu ya, menghadirkan ya siapapun bisa terkena hukum kalau memang salah ya, termasuk juga mereka yang misalnya mempersekusi ulama, melakukan perusakan terhadap masjid, terhadap musola, ya, termasuk juga kemudian mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang tercela terhadap kelompok agama ya harusnya dikenakan sanksi hukum. Jangan ulama dan atau umat Islam merasa ada ketidakadilan hukum. Ya, itu tentu tidak adil dan tidak beradab. Persatuan Indonesia juga demikian. Kalau etika kita kuat, maka tentu sambil kita bicara tentang Pancasila, tentu kita tidak membolehkan diri untuk kemudian membiayai satu kelompok tertentu untuk membelah bangsa yang disebut dengan buzzer itu. Tentu orientasinya justru adalah bagaimana menghilangkan buzzer-buzzer itu, bagaimana kemudian menyatukan seluruh warga bangsa, karena hakikatnya kita adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia, sebagaimana disepakati oleh para tokoh-tokoh muda kita pada tanggal 28 Oktober tahun 45. Demikian juga dengan berundang-undang dasar, dengan menjadi NKRI, dengan Bhinneka Tunggal Ika. Etika ini akan memberikan pilar yang sangat kokoh dan kuat. Dan memang harusnya etika ini dimulainya adalah bukan oleh rakyat, tapi oleh pimpinan negara, oleh lembaga negara, pimpinan bangsa, oleh presiden, para menteri, gubernur, dan seluruh jajaran di bawahnya, ya. Para hakim di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, termasuk juga di MPR, di DPR, di DPD, di DPRD,
para pimpinan inilah yang harusnya menjadi contoh terbaik tentang bagaimana menghadirkan etika. Karena begitulah sesungguhnya kalau kita baca dengan cermat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45, itu sesungguhnya adalah seluruh kewajiban itu dimulai diberikannya kepada para pimpinan negara. Karena dan apalagi bangsa Indonesia adalah bangsa yang paternalistik. Paternalistik itu artinya adalah bangsa yang sangat mementingkan tentang patronnya, siapa yang menjadi pimpinannya, siapa menjadi bapaknya, siapa yang menjadi tokohnya, itu akan mereka rujuk. Ya, kalau kemudian rujukan itu baik, karena mereka memperlakukan Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika secara baik dan benar karena berdasarkan beretika itu, maka insya Allah akan dengan demikian maka rakyat pun juga akan mudah mengikuti. Kalaupun MPR memerlukan adanya mahkamah kehormatan majelis yang bersifat permanen, karena memang kegiatan MPR juga permanen, sosialisasi ini adalah permanen, kegiatan-kegiatan di badan dan di lembaga di MPR juga permanen, dan itu berbeda dengan kegiatan kawan-kawan kami di DPR dan juga di DPD. Terakhir sekali rekan-rekan sekalian, karenanya saya berharap bahwa dengan kegiatan ini yang tadi saya sebutkan bahwa ini dalam konteks paternalistik, maka yang diharapkan adalah para pimpinan-pimpinan. Nah, Anda semuanya, para tokoh muda di Garda Keadilan, maupun juga tokoh muda yang lainnya, adalah para calon-calon pemimpin, atau sudah pemimpin-pemimpin di lokal Anda, di lokasi Anda, di level Anda. Karenanya juga sangat dipentingkan Anda semuanya juga tersibuk mempunyai warna, ya, etika yang kemudian menghadirkan berbangsa, bernegara, berkontribusi menghadirkan bangsa dan negara secara baik dan benar. Karena Anda juga lah yang nanti akan menjadi pelanjut daripada kepemimpinan di Indonesia. Karenanya biar sangat dipentingkan rekan-rekan sekalian untuk semakin memahami Indonesia, memahami Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika secara baik dan benar, supaya semakin memahami artinya semakin mengenal, supaya semakin mencintai, supaya semakin menginternalisasikan nilai-nilai itu ke dalam diri Anda semuanya, supaya menghadirkan perilaku yaitu beretika, bermoral yang kemudian menghadirkan kontribusi, menghadirkan Sumatera Barat, menghadirkan Indonesia yang kokoh dan kuat, yang adil dan makmur, yang bisa mengatasi segala masalahnya, segala tantangannya, termasuk COVID-19, termasuk masalah korupsi, termasuk masalah etika, masalah separatisme, masalah ideologi, masalah ekonomi, dan masalah-masalah yang lainnya. Supaya dengan itu maka Indonesia bisa kita wariskan pada generasi yang akan datang, pada 100 tahun Indonesia merdeka dan atau 100 tahun Sumpah Pemuda besok tanggal 28 Oktober tahun 2028 gitu ya, akan 100 tahun Sumpah Pemuda, dan penting betul para pemuda untuk mempersiapkan diri. Mereka dulu sudah memulai sejarahnya dan kita semuanya, Anda semuanya akan melanjutkannya pada 100 tahun berikutnya. Saya kira demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih untuk sosialisasi ini dan mudah-mudahan banyak manfaatnya, terutama kita semuanya anak-anak muda maupun juga bangsa Indonesia agar bertemu dengan peristiwa yang sangat heroik gitu ya, karena sudah diputuskan oleh negara. Sekali banyak pihak ingin meminta agar itu diundurkan saja, tapi karena sudah diputuskan yaitu tentang pilkada itu, maka seyogianya lah dan seharusnya lah bila pilkada ini betul-betul dilaksanakan dengan baik dan benar ya, karena ini adalah sebuah ketentuan baru dalam Undang-Undang Dasar yang belum ada pada Undang-Undang Dasar sebelumnya. Ini adalah ketentuan baru yang karenanya menghadirkan kedaulatan rakyat, rakyat yang berdaulat, yang memilih gubernurnya, bupatinya, wali kotanya, presidennya. Hendaknya betul-betul menjadi terhormat, ya. Jangan kemudian mau dibeli dengan harga murah, dengan money politik, jangan mau dimanipulasi, jangan mau dibohongi dengan janji-janji yang tidak benar, gitu ya. Jadikanlah rakyat betul-betul sebagai pemilik kedaulatan tertinggi untuk bisa menghadirkan peran serta maksimal, karena jangan dimubadirkan, ini adalah hal yang luar biasa. Jangan dimubadirkan, hadirkan peran serta yang maksimal, jangan golput, lakukanlah pemilihan yang baik dan benar, supaya menghadirkan pemimpin yang baik dan benar, yang betul-betul bisa merealisasikan harapan rakyat, yang betul-betul teruji dan tidak mengingkari janji, yang betul-betul berkualitas dan betul-betul berpihak pada kepentingan rakyat. Dan yang terakhir, supaya betul-betul dijadikan apa yang banyak orang khawatir bahwa nanti akan menjadi klaster baru untuk pandemi COVID-19, agar betul-betul itu dibuktikan tidak terjadi. Caranya adalah lakukanlah segala hal yang diperintahkan atau dinasihatkan, disarankan oleh pemerintah, oleh para dokter, oleh para tokoh-tokoh untuk kemudian melaksanakan apa yang menjadi syarat untuk hadirnya kesehatan, keselamatan dari COVID-19,
bahkan ketika kita menyelenggarakan pilkada. Jadi jangan sampai pilkada menjadi klaster baru dari penyebaran COVID-19. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih rekan-rekan sekalian, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid atas pencerahan kepada kita pada siang hari ini. Dan sepertinya, mohon izin Pak, waktunya beberapa menit. Ada beberapa peserta yang bermaksud berdiskusi dengan Bapak ini Pak. Ada kerinduan, tapi dengan kondisi virtual ini, mudah-mudahan melalui pertanyaan ini ada rasa yang tersambung untuk menyampaikan benih-benih yang muncul dalam pikiran kita, Pak. Baik, penanya pertama ini ada Meirisa Putri Arzena. Silahkan perkenalkan diri dan ajukan pertanyaannya ringkas dan padat saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ardena. Pilih pemimpin yang baik dan benar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengetahui pemimpin itu beresika. Apa saya jawab langsung? Bisa diulang lagi pertanyaannya, diperjelas? Ya, tertangkap sepertinya sih pertanyaannya. Coba Ustadz jelaskan bagaimana cara kita memilih pemimpin yang baik untuk kebangsaan NKRI kita. Oke. Baik, terima kasih. Kita silakan langsung kepada Bapak Dokter. Terima kasih. Jadi, untuk kebangsaan berarti tingkat nasional ya. Tapi sebenarnya sama saja. Kaidah umumnya adalah apakah pemimpin tingkat nasional maupun pemimpin di tingkat lokal itu relatif sama. Pertama menurut saya adalah pastikan bahwa Anda semuanya mempergunakan hak pilih. So, kalau Anda tidak mempergunakan hak pilih ya berarti Anda tidak bisa memilih gitu kan. Baik yang di tingkat nasional maupun juga di tingkat lokal. Pastikan Anda mempunyai hak pilih dan melaksanakan hak pilih. Sehingga karenanya pastikan bahwa Anda semuanya terdaftar sebagai calon pemilih. Jangan sampai kemudian malah terlalu asyik berdebat, berdiskusi, tapi malah tidak memastikan bahwa Antum terdaftar sebagai pemilih. Dan bukan hanya Anda saja. Ingatkan juga saudara-saudara di rumah, di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan masjid kita, supaya orang-orang yang baik ini mempergunakan hak pilihnya untuk bisa memilih dengan baik dan benar. Itu satu. Yang kedua, tentu para pemimpin ini atau para calon pemimpin yang minta untuk dipilih ini pastilah mereka bukan orang asing, dalam artian bukan, kalau bahasa Jawanya tiban, bukan jatuh dari langit, nggak jelas juntrungannya. Pasti mereka juga bukan orang yang kemudian satrio piningit ya, yang kemudian hanya ada di tempat yang sangat terbatas yang tidak dikenal orang. Biasanya mereka adalah orang yang sangat kita kenal, dan apalagi dengan kampanye. Karenanya menjadi sangat penting adalah mengenali tentang para calon pemimpin ini. Memang selalu kaidahnya adalah kecap ada nomor satu, yaitu namanya iklan dan kampanye. Tidak ada kecap nomor dua. Kalau setiap iklan, setiap kampanye pasti semuanya nomor satu. Tetapi yang namanya pemimpin itu bukan orang yang tiba-tiba diiklankan. Kalau dia baru kemudian diketahui menjelang pemilu, ya berarti kualitasnya masih dipertanyakan. Karenanya penting betul mengenali setiap calon pemimpin yang tampil untuk dipilih. Bukan hanya melalui kampanyenya, tapi track record-nya bagaimana? Selama ini bagaimana? Kalau selama ini baik, maka insya Allah ketika nanti menjadi pemimpin adalah baik. Kalau selama ini nggak jelas, tapi nanti pada waktu kampanye memberikan janji yang muluk-muluk begitu ya, ya diperkirakan nanti kalau setelah terpilih, kalaupun dia terpilih ya akan begitu saja, hanya baik pada waktu kampanye, setelah itu ya entah bagaimana gitu. Karenanya menjadi sangat penting untuk mengenali calon yang akan dipilih. Mereka yang baik sepanjang waktu, insya Allah mereka akan menjadi baik sepanjang waktu ketika nanti sudah terpilih. Tapi kalau mereka yang sepanjang waktu tidak baik dan tidak dikenal kebaikannya, kalaupun kampanyenya baik, ya nanti kalau jadi pemilih ya akan kembali pada warna aslinya yang tidak baik itu. Yang terakhir tentu
apapun ini juga ada kaitannya dengan masalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya siapapun itu sudah ada takdirnya, terpilih atau tidak terpilih, jadi pemimpin atau tidak menjadi pemimpin, ada takdirnya. Karenanya sangat baik untuk kita berdoa, memohon pada Allah untuk diberikan pencerahan ataupun hidayah supaya kita bisa memilih pemimpin yang baik, dan supaya pemimpin yang baik yang kita pilih itu betul-betul diberikan hidayah oleh Allah untuk istiqomah dengan kebaikannya, supaya betul-betul menjadi pemimpin yang istiqomah yang baik. Jangan hanya baik pada waktu kampanye, tapi setelah kampanye kemudian ternyata tidak melaksanakan janji-janji kampanyenya dan kemudian menghadirkan tragedi yang sebenarnya kita tidak inginkan. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter. Selanjutnya ini ada pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabar terbaru tentang Omnibus Law di DPR Pak? Apa yang bisa kita bantu sebagai generasi milenial? Mohon pencerahannya Pak. Biasa, terima kasih. Ini generasi milenialnya pede banget gitu ya, apa yang bisa kita bantu. Itu luar biasa, itu artinya rasa memiliki yang sangat tinggi gitu ya. Oke, saya ingin sampaikan bahwa kalau di DPR sesungguhnya sudah selesai. Dalam arti selesai, ada dua partai yang menolak, yaitu PKS dan Partai Demokrat gitu ya. Tapi kemudian DPR memaksakan untuk diselenggaranya sidang paripurna dan buat keputusan, dan kemudian keputusan itu pada tanggal 5 Oktober yang lalu, kemudian ditindaklanjuti menyerahkan draft ke negara. Nah, yang terjadi sekarang ada gonjang-ganjing yang entah nanti bagaimana selesainya, karena ketika diketok palu di DPR tanggal 5 Oktober, dalam posisi di mana PKS dan Demokrat menolak itu belum dibagikan kepada semua fraksi, semua anggota DPR tentang draft akhir yang mau diketok palu itu bagaimana isinya, bagaimana bentuknya. Itu tidak ada. Ya, sehingga kemudian diputuskan, begitulah diputuskannya. Sehingga kemudian ketika mau diakses, ya nggak ada draft itu. Nah, ketika ternyata kata pihak Balik dan Sekretariat Jenderal itu akan diperbaiki karena ada redaksional yang harus dilakukan sinkronisasi. Dari tanggal 5 sampai tanggal 13 Oktober, jadi hampir 1 minggu. Habis 1 minggu atau 18 hari atau 6 hari kerja gitu ya. Ternyata kemudian DPR Sekjen menyampaikan akan menyerahkan kepada pemerintah, jumlahnya 1.100 sekian halaman. Tapi ternyata yang diserahkan, jadi kalau tanggal 5 Oktober itu konon halamannya adalah 915 halaman. Ketika kemudian 6 hari kerja, 8 hari biasa itu, ternyata yang akan diserahkan jumlahnya 1.100 sekian halaman. Itu sore hari. Tapi malam hari berubah, ternyata yang akan diserahkan jumlahnya adalah 812 halaman. Dan ketika kemudian pihak Seknek membagi kepada partai-partai di DPR, termasuk kepada PKS, termasuk kepada NU, MUI, dan kepada Muhammadiyah, ternyata halamannya berubah lagi menjadi 1.137 halaman. Jadi dari 905 kemudian menjadi 812 halaman, kemudian menjadi 1.137 halaman. Dan kita sangat kaget karena baik dari penelusuran di PKS gitu ya, atau yang kemudian ditemukan oleh majalah Tempo atau oleh lembaga-lembaga yang lain, ternyata terjadi kekacauan. Salah satu bentuk kekacauannya adalah kemudian diakui oleh Ketua Balik bahwa ternyata ada satu pasal dengan 4 ayat dihapus oleh Seknek. Dan kemudian di PKS pun juga menemukan pasal-pasal yang lain yang kemudian bermasalah. Padahal kata Prof. Mahfud MD, sesudah diketok palu di DPR, maka tidak boleh ada perubahan, karena itu adalah akan menghadirkan kesalahan formal. Ya. Dan ternyata terjadi. Dan bukan hanya satu pasal 4 ayat, nanti ada pasal-pasal yang lain dalam tema-tema yang lain yang kemudian ternyata terjadi perubahan. Nah, apa yang Anda bisa lakukan? Menurut saya doakan saja, mudah-mudahan mereka mendapatkan negara dengan konteks ini, karena undang-undang ini adalah bukan inisiatifnya DPR, ini adalah inisiatifnya pemerintah, inisiatifnya negara, presiden dan para menterinya. Nah, mereka sekarang justru bola ada di tangan mereka
undang-undang yang mestinya sudah tinggal disosialisasikan sekalipun ditolak oleh PKS dan Demokrat itu, ternyata malah menghadirkan masalah baru karena mereka ngotak-ngatik gitu ya. Dari 812 halaman sekarang jadi 1137 halaman. Kalau babnya hanya karena jenis kertas maupun juga kesalahan ketik gitu ya, titik koma dan kemudian yang terkait dengan masalah kesalahan ketik, saya yakin masa sih sampai selisihnya 300 halaman lebih, banyak banget gitu. Nah ternyata memang ada masalah, ada penambahan, ada pengurangan. Nah kalau penambahan dan pengurangan ini memang secara hukum ini ada pelanggaran hukum dan itu bisa menghadirkan tadi kesalahan formal dan bahkan kesalahan legal. Ini bisa membuka terjadinya undang-undang ini bisa dibatalkan kalau secara teori hukumnya demikian. Nah, bagaimana bentuknya berikutnya? Ya Pak Jokowi mengatakan akan segera menandatangani. Saya tidak tahu yang ditandatangani yang mana, berapa banyak masalah gitu ya. Dan ya mudah-mudahan bisa segera dikoreksi karena memang undang-undang ini terlalu banyak masalahnya, termasuk masalah terkait dengan menjaga kedaulatan kita sebagai bangsa dalam konteks ekonomi, dalam konteks sosial, dalam konteks politik, dalam konteks moral, agama, dan juga dalam konteks-konteks yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dokter, sangat mencerahkan kita. Dan ini ada peserta di hadapan saya secara langsung, Pak Dokter, ingin bertanya antara sekian peserta. Sebenarnya cukup banyak yang mau, tapi karena waktu kita di sini ada yang bertanya, silakan Ibu bertanya dan menyebutkan namanya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bapak. Saya mau menanyakan, seiring dengan situasi kita sekarang ini, di mana semuanya kita dihebohkan dengan adanya undang-undang yang telah disahkan oleh DPR, yakni undang-undang Omnibus Law itu, di mana di dalam undang-undang tersebut banyak elemen masyarakat yang terganggu. Artinya undang-undang ini sudah sangat tidak nyaman bagi warga negara Indonesia. Bukan hanya menyangkut undang-undang perhubungan saja, tapi itu ada 70 lebih undang-undang yang diramu menjadi satu di dalam undang-undang Omnibus Law tersebut. Yang mau saya tanyakan, bagaimana kita tadi lihat kita menyatakan bahwa NKRI harga mati, ya kan seperti itu. Bagaimana mungkin kita mempertahankan NKRI harga mati itu kalau seandainya undang-undang Omnibus Law ini nanti benar berlaku adanya. Kemudian yang saya tahu selama ini dan yang saya pelajari selama ini, bukankah di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu dinyatakan bahwa MPR adalah lembaga tinggi negara. Tapi kenapa itu semua bisa dirubah? Di mana posisi MPR itu sekarang sudah sejajar dengan Presiden? Saya mohon penjelasannya dan bagaimana bisa DPR yang tidak membaca draft undang-undang Omnibus Law itu bisa mensahkan seperti itu? Apakah ini negara seperti apa namanya ini? Apakah masih bisa kita katakan negara ini negara NKRI? Apakah sudah tidak berubah menjadi negara kesatuan asing? Mungkin demikian saja pertanyaan saya. Mohon maaf, keras kali pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Terima kasih Pak. Selanjutnya kita persilakan kepada Pak Dokter. Baik, terima kasih. Jadi saya harus dudukkan ya bahwa MPR bahkan bukan lagi lembaga tinggi negara sekarang. Dia adalah lembaga negara setara dengan lembaga-lembaga negara yang lainnya. Tapi di mana posisi MPR kok kemudian bisa ada undang-undang Omnibus Law? Harus saya ingatkan kembali bahwa MPR itu kewenangannya tidak terkait dengan undang-undang, tapi MPR itu tugasnya adalah terkait dengan undang-undang dasar. Itulah yang ada di pasal 3 Undang-Undang Dasar, bahwa hak kita adalah terkait dengan membuat undang-undang dasar, menetapkan undang-undang dasar, merubah undang-undang dasar, dan juga sekarang mensosialisasikan undang-undang dasar. Kalau yang kaitannya dengan undang-undang seperti Omnibus Law dan undang-undang yang lainnya, HIP dan lain sebagainya, itu adalah kewenangannya ada di DPR dan di pemerintah, bukan di MPR. Itulah ketentuan di pasal 20 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kami secara organisatoris MPR tidak punya kewenangan dan tidak bisa masuk ke dalam ranah hak membuat undang-undang. Itu adalah haknya pemerintah dan haknya DPR secara khusus. Tapi terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law itu, jadi untuk buat undang-undang itu ada dua cara besar ya. Inisiatifnya bisa dari DPR, inisiatifnya juga bisa dari pemerintah. Nah, kalau undang-undang tentang Omnibus Law ini inisiatifnya dari pemerintah, yang membuat pemerintah. Pemerintah yang membuatnya, yang membuat DIM-nya gitu ya, daftar isian masalahnya. Kemudian dibahas oleh DPR bersama dengan pemerintah. Kemudian ketika mengesahkannya pun juga sebenarnya DPR tidak mengesahkan sendiri, mengesahkan bersama dengan pemerintah. Nanti pemerintah yang kemudian akan melaksanakan undang-undang ini. Jadi heavy-nya memang, apalagi ketika inisiatifnya ada dari pemerintah, memang adalah dari pemerintah. Nah, dengan masalah yang terjadi, saya katakan PKS dan Demokrat menolak gitu ya. Tapi dengan masalah yang terjadi, bagaimana nanti masa depan NKRI? Ada beragam kemungkinan, karena memang ini juga bukan kali pertama undang-undang yang kemudian ditolak oleh sebagian fraksi di DPR. Tapi ketika kemudian pemerintah tetap memberlakukan dan kemudian, nah ini salah satu pintunya adalah kemungkinan untuk pemerintah itu melakukan yang disebut sebagai Perpu, mengeluarkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi sekalipun ini adalah usulan dari pemerintah, tapi kalau kemudian ternyata memang banyak masalah di sana dan kemudian banyak penolakan di sana dan ternyata memang banyak hal yang kemudian tidak menghadirkan maslahat bagi bangsa dan negara, pemerintah bisa saja, presiden bisa saja mengeluarkan Perpu. Itu adalah hak konstitusional presiden. Dan itu sudah pernah dilakukan oleh seorang presiden bernama Susilo Bambang Yudhoyono. Pada akhir masa jabatan beliau tahun 2014, waktu itu baru saja pemerintah mengajukan rancangan undang-undang yang disetujui oleh DPR dan kemudian menjadi undang-undang, yaitu undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Yang kemudian menentukan pemilihan kepala daerah itu dilakukan tidak langsung, tapi dilakukan oleh DPRD. Dilakukannya secara tidak langsung, tapi melalui DPRD. Kalau dulu kan melalui rakyat ya, sekarang juga akan. Nah, undang-undang pada zaman Pak SBY itu merubah menjadi dipilih oleh DPRD. Demo ada di mana-mana. Dan kemudian begitu Pak SBY pulang dari luar negeri, kemudian beliau membuat satu Perpu mencabut undang-undang ini. Padahal itu undang-undang umurnya belum sampai 2 minggu dan yang mengusulkan pun juga ada pemerintah. Ini jadi kalau ini menjadi salah satu acuan di mana kemudian banyak masalah dalam undang-undang Omnibus Law, prosesnya juga bermasalah, kontennya juga bermasalah, penolakan dari publik yang sangat luas ya, NU dan Muhammadiyah, MUI juga semuanya menolak ya. Ya, sesungguhnya sih mestinya Pak Jokowi membuka mata hatinya untuk kemudian tidak ragu untuk mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Pak SBY. Cabut undang-undang ini dengan Perpu yang memang sah hak konstitusional dari Presiden. Bisa juga melalui judicial review, yaitu ke Mahkamah Konstitusi. Sekalipun banyak orang yang khawatir ya, karena Mahkamah Konstitusi sudah berapa kali menyelenggarakan judicial review, tapi ternyata ya tidak memuaskan atau tidak seperti harapan rakyat, tapi lebih banyak kepada sesuai dengan apa yang menjadi sikap daripada pemerintah. Sehingga ini juga menjadi bagian dari tantangan bagi MK, apakah betul-betul mereka akan menjadi lembaga tertinggi dalam penegakan hukum atau kemudian malah mengecewakan rakyat. Rakyat menurut saya tetap mempunyai hak untuk mengajukan judicial review. Tapi bisa juga yang disebut dengan legislative review, yaitu ketika DPR dan pemerintah ketika melihat ini masalah ya bersama-sama
menarik undang-undang ini dan kemudian tidak mengundangkannya atau memperbaikinya dan segala yang kemudian menjadi keberatan dari rakyat untuk kemudian menjadi pertimbangan. Itu 3 kemungkinan. Jadi menurut saya ini masalah yang belum selesai, ya kita semuanya penting untuk menjaga diri dan jangan kemudian terjebak pada perilaku anarki, jangan terjebak pada perilaku konflik, ya. Serahkan kepada yang memang punya kewenangan untuk menyelesaikan masalah ini, dan doakanlah agar kami semuanya bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara yang menghadirkan kemaslahatan yang tertinggi, dan menurut saya kemaslahatan yang tertinggi adalah ketika undang-undang ini dicabut saja, dibatalkan saja karena terlalu banyak masalah yang ada di dalamnya. Dan kembali kepada undang-undang existing, itu masih lebih bagus ketimbang yang ada sekarang. Kalaupun ada yang baik, ya itu nanti kita pertimbangkan, tapi yang jelas adalah hilangkan madorotnya dulu, kan kembali kepada yang tidak ada madorot, yaitu kepada undang-undang yang dulu. Terima kasih.